kembali lagi di podcast RA Kartini bersama saya sebagai moderator Riza Nurafiza, dan kita kedatangan narasumber kita. Bisa perkenalkan diri dulu satu-satu kakak-kakak. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Nuliskianti. Halo, saya Winda Ariana. Halo, nama saya Pika Piala Bersembiring. Halo, perkenalkan nama saya Siti Syamil Fitra. Halo, saya Izatul Lubna. Nah, jadi pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai video yang materinya itu pendidikan kolonial di Indonesia. Nah, apa sih yang kakak-kakak ini dapatkan dari video tersebut, bisa dipaparkan di podcast kita kali ini? Yang saya dapat dari video tersebut pendidikan zaman kolonial di Indonesia. Ya. Mereka itu bertujuan untuk menguasai tempat di Indonesia. Jadi sistemnya itu mereka mengenalkan sistem formal dengan kurikulum untuk menguasai Indonesia. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada folk school atau sekolah dasar. Itu cuma bisa itu sekolahnya berjalan 3-5 tahun dan untuk pribumi dan orang Belanda. Selanjutnya ada sekolah mulo itu atau sekolah lanjut 3-5 tahun juga, tapi hanya untuk orang-orang elit. Jadi orang pribumi itu nggak bisa lagi sekolah di situ, nggak bisa lanjut. Ya, jadi tadi tujuannya itu ada 3 ya kak ya. Yang pertama itu apa tadi? Untuk mengenalkan sekolah formal kepada pribumi Indonesia. Terus yang kedua untuk menguasai Indonesia gitulah ya. Terus yang ketiga tadi terakhir? Oh, jadi cuma 2 ya? Iya, ulang dari situ ya. Jadi sampai mana nih? Kan tadi sampai mulo ya. Terus ada lagi sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini belum. Dia ini ya sekolah tinggi namanya AMS. Itu sama juga cuma buat orang Belanda. Terus ada guru. Jadi guru tuh pada zaman dulu juga disuruh belajar juga untuk bisa ngajar kan. Namanya week school, mungkin hari libur ya, minggu, jadi ya. Terus yang terakhir itu ada Universitas Teknik, itu sekarang berubah namanya jadi ITB. Jadi ITB itu udah dari lama ya, udah dari zaman kolonial. ITB itu Institut Teknologi Bandung. Oh, nah jadi yang tadi kita pertama bahas tujuan ya. Tujuannya itu ada 2 tadi ya. Yang pertama ada mengenalkan sekolah formal bagi pribumi Indonesia gitu. Terus yang kedua ada mengenalkan kurikulum. Yang ketiga untuk sebenarnya semua itu untuk menguasai Indonesia gitu. Jadi itu tuh kayak cuman apa ya, siasatnya Belanda ya untuk memanfaatkan Indonesia gitu. Oke, terus tadi yang ketiga, yang kedua tuh ada jenis-jenis ya, jenis-jenis sekolahnya. Ada folk school, terus ada apa tadi? Mulo, AMS. Iya, AMS, terus perguruan tinggi tadi. Iya, ada week school. Banyak juga ya ternyata pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya nih. Apa sih yang dari kakak sekalian tuh dapatkan? Kan tadi kalau tuh tadi ada tujuan sama jenis-jenisnya. Nah, kakak sekalian apa sih yang didapatkan gitu? Kalau saya itu terkait video itu, tadi kan Kak Luna udah sampaikan tuh ada folk school kan, sekolah dasar. Nah, di zaman kolonial itu ada yang namanya Bumi Putra. Nah, di Bumi Putra ini itu dia hanya mempunyai 3 kelas, dan pada saat itu pun rakyat itu hanya diberikan pengetahuan seperlunya aja, seperti menulis, membaca, dan berhitung. Itu pun untuk membantu dagang mereka gitu. Setelah itu pada tahun 1920 itu lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran di Indonesia itu gitu. Dan setelah 2 tahun itu lahirlah yang namanya Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa itu sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan bangsa Indonesia. Oh, jadi Taman Siswa itu tuh dia melambangkan kebebasan atau kemerdekaan Indonesia gitu ya? Iya, apakah kita sekarang itu udah merdeka saat ini? Menurut pendapat kakak tuh gimana sih?
Kalau menurut saya sih kalau dikatakan merdeka belum, tapi kan taman siswa itu dia dianggap sebagai simbol kemerdekaan pendidikan. Iya betul. Kalau kolonial itu kan jatuhnya kan pakai kekuasaan ya, pakai pendidiknya calonnya itu yang PNS yang membantu perdagangan. Hadirlah taman siswa sebagai simbol kemerdekaan pendidikan. Tapi menurut saya dibilang pendidikan tuh enggak juga, karena kita masih terbatas sama ekonomi. Di zaman itu kan belum keluar undang-undang yang pemerintah menjamin pendidikan untuk masyarakat Indonesia. Jadi dibilang pendidikan sudah merdeka pun belum, karena masih ada pedalaman yang belum apa ya istilahnya diperhatikan. Iya, belum diperhatikan, masih belum rata gitu ya. Belum rata. masih ada guru-guru yang belum siap mengajar. Tadi yang bilang juga ekonomi gitu. Jadi dibilang pendidikan sudah merdeka pun belum juga, Belum sepenuhnya sih Kak, sependapat sih saya Kak sama Kak Anissa. Baiklah, jadi intinya tuh menurut pendapat kakak ini bahwa pendidikan itu pada saat ini belum merdeka ya, masih kurang gitu ya, karena ya keterbatasan pada pedalaman itu masih belum merata gitu ya. Terus pada masa zaman kolonial Belanda dulu juga kan akses pendidikan tuh terbatas dan cuma diberikan sama orang-orang yang pro sama kolonial aja, atau orang keturunan kolonial, sama rakyat-rakyat yang bangsawan pribumi. Nah, selain dari pendidikan, mereka juga membatasi dunia kerja. Kan pribumi cuma dikasih, rata-rata tuh pribumi cuma sekolah sampai tingkatan sekolah dasar. Itu pun masuknya udah telat kan, usianya udah lebih dari 7 tahun. Nah, jadi pas mereka mau melamar di pekerjaan negeri atau swasta itu bakal disulitin gitu kan sama mereka gitu. Sama Belandanya ya. Penguasa dulu kan. Oh, ya, sama penguasanya. Terus juga kan tujuan dari itu tuh mereka tuh bukan buat mencerdaskan, tapi cuma buat Memanfaatkan. iya benar, memanfaatkan pribumi seperlunya aja gitu. Makanya diajari berhitung, membaca sama menulis yang seperlunya aja. Jadi pengetahuan para pribumi ini terbatas lah ya, nggak kayak misalnya para anak-anak pejabat gitu misalnya, jadi kayak kurang jauh banget gitu, sehingga mereka susah mendapatkan kerja gitu. Oke, selanjutnya kita mau bahas apa nih Kak? Nah, dari sini saya akan menjelaskan kurikulum pendidikan agama di zaman kolonial. Nah, di zaman kolonial, pendidikan agama itu kurang mendapat perhatian dari sistem pendidikan Belanda, karena kolonial Belanda ingin mengurangi agama Islam yang kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Mereka ingin mempromosikan agama Kristen, terutama Protestan, melalui kegiatan misionaris. Oh, jadi Belanda ini tuh dia membatasi agama Islam, namun tetap mempertahankan agamanya ya, terutama Protestan tadi itu. Oh, jadi tadi itu Kak, Belanda itu berarti dia membatasi agama Islam gitu kan? Iya. Nah, tapi setahu saya itu Kak, di zaman kolonial itu ada yang namanya NU dan Muhammadiyah gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana ya Kak, kok bisa berdiri gitu? Mungkin pas zaman dulu tuh kan banyak kan yang kayak, makanya ada hari santri itu kan 1945 juga kan, hari santri nasional. Jadi kayak pemerintah ada hari santri gitu, ada santri. Nah, mungkin di zaman dulu tuh kayak terbagi kan di Nusantara luas ya, jadi mungkin di sebelah sini tuh ada kiai besar, mungkin di sini ada NU, mungkin di sini ada Muhammadiyah. Mereka sama-sama Islam tapi tetap beda beberapa pendapat aja. Mungkin itu sih kayaknya yang untuk, soalnya kalau misalnya perkumpulan zaman dulu, kok perkumpulan itu dicurigai Belanda kan, itu bisa kecuali perkumpulan agama, karena siapa sih dulu orang yang mau gabung sama agama, ngumpul-ngumpul agama, pasti cuma kalau di masjid cuma sholat, ya udah terus pulang. Tapi kalau santri kan emang ngumpul di situ, ngobrol di situ, mungkin dari situ ya ada namanya. Jadi gimana? Apakah ada ini? Kan dari diskusi kita tadi nih, kita udah selesai nih diskusinya kan? Apakah dari penyampaian kakak-kakak tadi adakah masukan atau tambahan gitu, atau enggak
mau bertanya lagi lebih lanjut kepada yang lainnya gitu. Jadi menurut saya tuh ada plus minus juga ya kalau misalnya soal pendidikan masa kolonial ini. Yang pertama, kalau minusnya itu ya mereka kan mendiskriminasi warga lokal kan, warga masyarakat pribumi biasa, banyak membatasi pendidikannya. Terus positifnya itu bisa membangkitkan kesadaran kita tentang pentingnya pendidikan. Sehingga lahirlah itu tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, terus R.A. Kartini juga muncul kan, kayak Budi Utomo. Itu kan gara-gara masa Iya, kolonial benar, ini. gitu. Oh jadi dari masa kolonial ini tuh kita ada dapat negatif, ada dapat positif. Positifnya itu tadi kita bisa jadi tahu bahwa pentingnya pendidikan itu gimana sih buat masa depan kita gitu. Baiklah, terima kasih kepada narasumber-narasumber sekalian. Makasih ya Kak. Kita cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.